kembali lagi bersama kami. Baby Selin, Kak Juta, dan Mio Aida ikuti terus perjalanan kami hari ini ya guys. Wah, nggak kerasa. Besok sudah Idul Adha aja ya teman-teman. Aku jadi nggak sabar nih, pengen lihat acara kurban. Nanti di sana, aku pengen jadi panitia deh, biar dapat banyak daging. Kak Yuta, nggak boleh begitu. Daging kurban itu tujuannya terutama untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Dengar tuh, Yuta. Apa kata Mio? Tapi besok pasti ramai sekali kan orang di masjid. Banyak orang yang akan berkurban. Ya jelas banyak lah. Sep, namanya juga Idul Adha. Orang pada kurban sapi atau kambing. Gak kayak kamu, Sep. Malah kurban perasaan. Benar sekali itu, Sup. Apa yang kamu katakan? Biasanya penyembelihan hewan kurban habis sholat Idul Adha kan? Teman-teman, Baby Selin sudah nggak sabar lagi pengen sholat ke masjid. Lihat teman-teman di bawah sana, itu kan pawai hewan kurban. Sudah lama aku nggak lihat pawai seperti itu. Kak Yuta, bagaimana kalau kita melihatnya lebih dekat lagi? Aku penasaran, hewan apa saja yang akan dikurbankan besok? Ayo guys, kita turun ke bawah agar lebih jelas. Pelan-pelan saja dong, Yuta jalannya. Awas tangga itu berbelok. Kak Yuta tungguin Baby Selin juga. Iya guys. Wah, lihat teman-teman, sapinya besar sekali. Dagingnya pasti cukup buat semua warga yang ada di kota ini. Kira-kira pemilik sapi itu siapa ya guys? Lihat-lihat di sana guys, ternyata ada kambing juga. Kalau kambing itu mirip banget sama Baby Selin yang jarang mandi. Apa si Asep nih bikin aku kesel deh. Ayo teman-teman, ikuti aku pergi ke masjid. Aku penasaran siapa pemilik dari hewan-hewan kurban itu. Ayo berangkat Yuta. Kita ikutin pawai hewan kurban tadi. Oke lah, Sepgas kita meluncur. Biar aku yang mengemudi. Pelan-pelan, Kak Yuta Mio di atas mobil nih. Pegangan aja yang erat, Mio. Akhirnya, kita semua para anomali tiba di kota Sakura. Misi kita kali ini adalah menggagalkan warga kota Sakura yang mau melaksanakan Idul Adha. Kita culik warga dan hewan kurban mereka. Lihatlah, di depan sana ada masjid tuh. Pasti mereka berkumpul di situ. Baiklah, akan kupantau dulu. Benar sekali dugaanmu, Mai Mai. Di sana banyak manusia dan hewan kurban. Wah, sapi yang paling ujung itu besar sekali. Pasti akan cukup untuk kita semua. Tapi masih ada Pak Ustadz tuh di sana, guys. Kalau begitu, kita tunggu malam hari saja. Pasti Pak Ustadz itu akan pergi dari masjid. Setelah itu baru kita beraksi, teman-teman. Ide yang sangat bagus itu, Mai Mai. Lebih baik kita menunggu hari berganti malam di belakang pagar ini. Ajalah, kalau malam pasti Pak Ustadz itu pulang. Kita tunggu sambil joget-joget aja lah. Biar nggak gabut. Baiklah, coba ku lihat-lihat dulu. Sepertinya hewan kurban dan pemiliknya semuanya sudah berada di sini. Sekarang akan kutanya mereka satu persatu.
Kelihatannya sapi ini adalah yang paling besar. Ini sepertinya sapi milik dinas perkantoran. Ya jelaslah sapiku yang paling besar. Lihatlah sapi dinas perdagangan itu kecil sekali, gak ada nutrisinya, sama kambing doang lagi. Apalagi yang paling ujung itu sudah kurban kambing saja. Mana kecil lagi. Kalau anak muda ini dia berkurban hanya satu kambing kecil. Ada yang mau disampaikan, Mas? Meskipun aku hanya berkurban satu kambing kecil ini, tapi aku sudah berusaha susah payah menabung dari hasil mulungku untuk membelinya. Bisa-bisanya bos kantor itu ngatain kambingku ini kurang nutrisi. Tidak perlu berkecil hati anak muda. Meskipun kambing milikmu kecil, tapi kamu membelinya dengan susah payah. Jangan didengarkan omongan bos kantor yang sombong itu. Biasanya kalau sombong seperti dia, pahalanya akan sia-sia. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sudah memberikanku semangat, aku jadi tidak bersedih lagi nih. Injak pedal gasnya, Yuta. Kita laju-laju. Biarin saja Mio terbang dari atas sana. Jahat banget si Asep nih. Kenapa Kak Yuta tiba-tiba berhenti? Nanti kita nggak bisa ngejar pawai kurban tadi. Di depan ada lampu merah. Kita harus mematuhi rambu lalu lintas Baby Selin. Nah itu sudah hijau Kak. Ayo kita segera meluncur. Aduh, Yuta nih nyetirnya sampai nabrak begitu. Pelan-pelan aja lah, biarpun lambat, asalkan selamat. Santai aja kali Sep. Jangan banyak bacot. Aku lagi fokus nyetir nih. Nah nggak kerasa. Sudah mau sampai aja nih, masjidnya sudah kelihatan tuh. Akhirnya kita sampai juga teman-teman. Lihat guys, ada Pak Ustadz tuh di depan sana. Kalian datang juga ke sini anak-anak. Silahkan lihat-lihat saja hewan-hewan korban yang ada di depan sana. Baby Selin lihat di depan sana. Sapinya besar sekali tuh. Kambingnya juga lucu-lucu. Wah gemesin banget sapi dan kambing itu. Baby Selin mau deketin ke sana aja lah. Hati-hati Baby Selin. Nanti kamu diseruduk sapi, baru tahu rasa. Biarin aja, Sep. Palingan nanti dia terlempar sampai nyangkut di atas masjid sana. Wah besar sekali sapi ini. Gemes banget deh, aku olokin dulu bel-bel. Kambing ini juga imut sekali. Sama seperti aku imutnya. Lihatlah teman-teman Baby Selin. Gak jelas banget ya. Malah ngolokin hewan kurban. Ya, lihat-lihat dia juga ngomongin apa coba sama kambing itu. Sudah anak-anak, ayo kita pulang. Sudah mau malam nih. Pak Ustadz, aku dan Asep tinggal di sini saja. Bantuin jaga para hewan kurban. Baiklah Sep, kalau begitu kami pulang dulu. Wah ternyata besar juga ya rumahnya Pak Ustadz. Sudah seperti istana negara saja. Akhirnya malam sudah tiba. Pak Ustadz itu juga sudah tidak ada. Ini saatnya kita beraksi teman-teman. Tunggu apa lagi, ayo kita santap hewan kurban itu dan siksa para manusia yang menjaganya. Rasakanlah ini para manusia dan hewan kurban. Malam ini adalah malam terakhir kalian. Untung saja aku sempat kabur. Aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini keadaan yang gawat darurat. Semua hewan kurban dan orang-orang yang menjaganya diserang para anomali. Baru juga aku pulang sebentar. Sudah ada saja lagi masalah. Berani sekali anomali itu menyerang hewan-hewan kurban. Mereka belum tahu saja sedang menghadapi siapa. Terus kita harus bagaimana Pak Ustadz? Kalau semua hewan kurban dimangsa anomali, kita nggak jadi lebaran dong besok. Tenang saja. Anak-anak kalian semua tunggu di sini saja biar aku yang akan membasmi para anomali Nurjana itu. Akan kuambil dulu pedang andalanku. Awas saja kalau ketemu para anomali itu akan kucincang sampai habis.
Ternyata Pak Ustadz itu kembali lagi ke sini. Tapi kami tidak akan gentar, kamu cuman sendirian. Sedangkan kami Berempat. Kau sedang berhadapan dengan ustadz terkuat di kota Sakura. Tak akan kuampuni kalian semua berani-beraninya menyentuh hewan kurban warga kota ini. Rasakanlah tebasan ini. Ampun Pak Ustadz, tebasanmu itu sangat dahsyat. Majulah kalian anomali badut. Are you afraid of the dark? Are you scared?